Baik, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi petani milenial, petani porang di mana saja berada. Kembali lagi bersama saya Gusti Sasi, petani porang di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada pagi hari ini kita kembali mereview hasil tanaman porang di lahan saya. Namun sebelumnya, sahabat petani milenial di mana saja berada, dimohon dukungannya untuk tidak lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang kita bagikan melalui channel ini. Jadi baik, sahabat petani milenial, petani porang di mana saja berada, pada pagi hari ini saya mengajak semua petani milenial, petani porang di mana saja berada untuk kita mereview hasil tanaman porang saya yang terlihat dalam video ini, bahwa pada pagi hari ini saya sementara melakukan penyangan gulma atau rumput di lahan saya. Saya datang untuk melakukan penyangan atau pembersihan rumput karena memang saat ini rumputnya sudah sangat tinggi. Namun satu hal yang saya lakukan di lahan saya, rumput yang ada di lahan saya ini saya tidak menggunakan tofa atau media lain untuk ini, tapi saya hanya mencabut karena memang tanaman porang saya masih sangat kecil, ya. Oleh karena itu saya berinisiatif tidak ingin menggunakan media atau tofa atau alat sejenisnya. Karena apa? Karena saya takut akar daripada tanaman porang ini akan putus kalau nantinya saya gunakan tofa atau media lain. Jadi salah satu cara yang saya pakai saat ini adalah saya hanya mencabutnya. Agar biar tanaman porang saya ini bisa tercukupi nutrisinya. Jadi mungkin ada teman-teman lain yang melakukan penyemprotan atau ada yang menggunakan tofa. Namun saya hanya ingin berbagi pengalaman bahwa ketika misalnya kita melakukan penyangan menggunakan tofa dan secara tidak sadar akar daripada tanaman porang ini terputus, maka sudah secara langsung kita membatasi ruang untuk tanaman porang kita ini mencari makanan atau nutrisi. Jadi harapan atau saran saya harus berhati-hati untuk melakukan penyangan terhadap tanaman porang kita ini. Karena ketika misalnya kalau akar dari tanaman porang kita ini kalau putus, maka tentunya tanaman porang kita ini akan kelihatan kerdil atau tidak subur. Jadi baik teman-teman, yang terlihat dalam video ini merupakan lahan saya. Kurang lebih ada 30 are
dimana bahwa jarak tanaman yang saya budidayakan atau tanaman porang yang saya budidayakan ini, saya gunakan jarak per tanaman itu 30 kali 30. Jadi ini jaraknya, jarak antara pohon per pohon 30, begitupun jarak ke sampingnya 30 cm. Karena memang tanaman porang saya masih sangat kecil. Oleh karena itu saya ingin memanfaatkan lahan yang ada. Saya masih menggunakan jarak tanaman yang masih cukup dekat. Jadi kalau kurang lebih 30 are, ya teman-teman bisa hitung dapat berapa jumlahnya anakan yang ada di sini. 30 kali 30, luas areal tanaman saya 30 are. Masih gulmanya masih cukup banyak, saya belum selesaikan. Setiap hari saya ketika ada waktu saya melakukan penyangan agar biar tanaman saya ini bisa tumbuh subur, dan salah satunya adalah biar batangnya ini bisa kuat, bisa kokoh. Karena ketika misalnya kalau kita tidak melakukan penyangan, maka batang dari tanaman porang ini akan terus kelihatan mudah, dia tidak kuat. Nah, ketika misalnya ada satu gesekan atau misalnya ada angin yang cukup kuat, maka batang dari tanaman porang ini akan mudah patah. Karena memang selama ini dia hidup dalam satu himpitan. Dia tidak mudah dikena oleh yang namanya sinar matahari. Oleh karena itu, kita harus melakukan penyangan. Nah, penyangan yang saya lakukan di sini, saya hanya mencabut saja. Saya tidak menggunakan tofa atau alat lain untuk melakukan penyangan karena takutnya akar dari tanaman porang yang ada di dalam tanah ini akan putus kalau kita melakukan penyangan. Karena ketika kalau akarnya putus, maka otomatis kita sudah berusaha untuk membatasi tanaman porang kita ini untuk mencari makanan atau nutrisi. Jadi untuk teman-teman petani milenial atau petani porang di mana saja berada, ini hanya ide saya. Jadi kalau misalnya ada ide-ide lain, tolong diberikan komen ya di bawahnya, biar kita bisa saling berbagi informasi pengalaman terkait dengan cara budidaya porang yang baik dan benar. Jadi baik, hanya itu saja teman-teman. Salam sukses. Semoga tanaman porang ini bisa dapat tumbuh subur. Mohon dukungan dan doanya. Amin. Selamat pagi.